Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelumnya saya mohon maaf dulu tidak menyebutkan nama-namanya secara berurutan ya, karena sudah banyak lupa ya. Sudah pensiun tahun 2000, jadi sudah 20 tahun, 1 tahun yang lalu nih. Jadi tadi ada Pak Joko, sudah ada Pak Rahmat. Ya. Jadi kami sebetulnya sangat senang ya ada ketemu satu pertemuan yang membahas sistem proteksi yang sebetulnya tidak banyak diminati oleh tidak banyak diminati secara khusus oleh kalangan-kalangan yang tidak kritis ya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Bapak Joko Abumanan. Saya sering ketemu nama Bapak di selamat pagi ya Pak. Saya sering ketemu nama Bapak ada di itu namanya inisiatif PJJI gitu. Ya. Ya. Jadi selamat pagi Bapak-bapak semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sarana ini sebetulnya saya sangat senang karena ini adalah sarana yang bisa dipakai untuk melakukan estafet dari keahlian senior-senior yang sebetulnya ya kita tidak usah malu, sudah manula lah Pak ya, sudah manula gitu ya. Saya termasuk manula sudah. Kemudian akan diestafetkan kepada siapa dengan cara seperti apa ya. Saya kira ini adalah sarana yang bisa dipakai semaksimal mungkin sehingga teman-teman yang muda-muda bisa menyerap ya, sebetulnya proteksi itu apa, tujuannya apa gitu. Nah, seringkali lupa bahwa orang proteksi itu dianggapnya sebagai segala macam bisa mempunyai fungsi yang all in ya. Padahal sistem proteksi sebetulnya salah satunya adalah kalau kita melihat dari strategi menjaga keandalan sistem, yang satu adalah kita bagaimana mengupayakan tidak terjadi gangguan. Kedua, bagaimana gangguan itu tidak menyebar luas. Nah, di kedua inilah sistem proteksi berperanan. Kemudian berikutnya adalah saya mengusulkan bahwa webinar ini bisa menampung kelompok-kelompok proteksi, tidak hanya transmisi saja ya. Jadi karena PLN itu yang dihadapi adalah proteksi di pembangkit, tentunya kita juga bisa sekali-sekali kita presentasi mengenai proteksi pembangkit karena ada kekhususan itu. Kemudian kelompok yang membahas proteksi transmisi ya. Ya ini di antara busbar protection ini adalah bagian dari kelompok transmisi, walaupun kadang-kadang ada juga distribusi. Yang ketiga adalah kelompok proteksi untuk distribusi. Ini ada spesifik. Distribusi itu ada spesifik transmisi, jadi perlu dibahas juga. Yang keempat adalah kelompok untuk industri. Nah ini umumnya tidak tertarik PLN bahas ini, karena industri dianggapnya di luar wilayah PLN. Tapi sebetulnya kalau kita melihat industri sebagai pelanggan PLN, saya kira ada baiknya kita memahami bagaimana perilaku proteksi di sisi industri. Jadi 4 kelompok ini mungkin bisa diwadahi di webinar seperti ini Pak ya. Kemudian bagaimana kita mengesafetkan seperti ini ya. Ya ini mungkin bisa lah yang bapak-bapak yang sudah senior itu bisa mendorong yang muda-muda tampil gitu ya. Yang kadang-kadang yang muda mau tampil itu malu Pak. Tapi kalau dengan dorongan yang senior, yang muda menjadi percaya diri gitu. Sekali-sekali yang muda tampil gitu Pak ya. Yang muda tampil gitu. Kalau dulu Pak Pribadi, sekarang Pak Taryono gitu ya. Nanti siapa lagi yang muda yang muncul ini. Supaya ada indikator bahwa ternyata yang muda juga sudah berani menyampaikan gitu. Saya kira itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi yang diharapkan adalah estafetnya itu bisa berjalan berkelanjutan, tidak hanya bulan puasa saja, kita terus bisa
berlanjut pada bulan-bulan yang akan datang. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.